Negeri 1 Denanyar. Ayo, pakai sovel semua ya. Sudah semua sudah pakai? Iya. Anak-anak, hari ini anak-anak datang ke Bank Sampah Induk Kabupaten Jombang. Di sini anak-anak nanti akan belajar bagaimana cara mengelola sampah. Ya. Nah, hari ini anak-anak akan mendapat pelajaran pertama teori tentang bagaimana pengelolaan sampah, dan yang kedua akan mendapat pelajaran praktek ya. Nanti anak-anak praktek membuat satu keset, kedua pot bunga dari tutup botol dan yang ketiga akan membuat kompos ya. Nah, anak-anak nanti apabila menerima materi teori tentang pengelolaan sampah ya, anak-anak catat ya, apa yang perlu dicatat silakan dicatat, biar nanti di sekolah ada tugas, anak-anak punya bahan untuk belajar ya, punya bahan untuk mempelajari, jadi nanti dapat tugas di sekolah anak-anak bisa mengerjakannya ya. Nanti didengar baik-baik apa yang akan disampaikan oleh pemateri sebentar ya. Pemateri akan berikan tentang bagaimana cara mengelola sampah. Nanti bisa dipraktekkan di sekolah, di rumah, dan di lingkungan masing-masing. Sebelum mempraktekkan sebelum kegiatan materi, Ibu akan perkenalkan personil yang ada di bank sampah. Personil yang ada di bank sampah kami ini ada 16 orang petugas. Dari 16 orang ini kami dibagi di administrasi dia ada 4 orang, di pengepresannya ada 1 orang, kemudian sisanya di pemilahan dan penjemputan. Jadi kami di sini ada 16. Sebelumnya saya akan perkenalkan. Pertama, saya sendiri, nama saya Ibu Joyce. Ibu Joyce di sini sebagai direktur Bank Sampah. Ya. Jadi saya di sini sebagai direkturnya Bank Sampah Induk Kabupaten Jombang. Kemudian ada Bu Ani nih, Bu Ani sebelah. Ibu Ani ini di sini sebagai Kepala Divisi Sosialisasi dan Pengembangan Bank Sampah serta Sumber Daya Manusia. Kemudian ada di sebelah kiri ada Bapak Lutfi. Bapak Lutfi di sini sebagai administrasi, sekretaris dan administrasi. Kemudian ada juga Ibu Elvi, itu yang seragamnya sama dengan Ibu Joyce. Nah, itu adalah Bu Elvi. Bu Elvi di sini sebagai bendahara, jadi bagian pegang uangnya bank sampah itu Bu Elvi. Nanti setelah anak-anak belajar di sini, setelah pulang dari sini, monggo di sekolah bisa dibuka bank sampah, biar sampah yang ada di sekolah bisa terkelola dengan baik. Banyak untungnya apabila di sekolah itu ada bank sampahnya, ya. Mungkin saya tidak akan panjang lebarkan dalam kata pembukaan ini. Langsung aja kita akan mendengar materi teori yang akan disampaikan oleh Ibu Ani Mustika Ningrum. Anak-anak harus diperhatikan ya, biar tidak lupa. Oke. Selanjutnya saya serahkan kepada Bu Ani. Ya, makasih Bu Joyce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelah sini belum menyaut. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru PDSDN Denanyar
bertemu setelah kemarin. Yang kemarin kakak kelas ya Pak? Ya, Kakak kelasnya ini kelas berapa Pak? 4 dan 5. Oh, kelas 4 dan 5. Oh iya. Iya. Anak-anak, kalau tadi perjalanan ke sini kalian lewat mana? Lewat makam. Oh, jembrot bukan? Tapi asik kan ya? Iya, kegiatan di luar itu memang selalu menyenangkan. Ya. Tadi niatnya ke sini untuk apa? Belajar. Belajar apa? Hah? Belajar mengelola sampah. Di sini tidak akan lama, paling nanti hanya 2 jam. Untuk itu, Bu Ani minta fokus ke Bu Ani dulu ke depan. Semuanya lihat Bu Ani ya. Nah, sambil didengarkan. Nanti kalau ada yang penting dicatat ya. Oke. Tadi diniatkan untuk belajar tentang pengelolaan sampah. Sekarang Bu Ani tanya, di sekolah kalian di depan masing-masing kelasnya itu disediakan tempat sampah berapa biji? Hah? Ada yang 1, ada yang 2, terus 3. Buangnya gimana? Dicampur apa dipilah? Hah? Oh, ini pinter ya dipilah. Sing ngono masih dicampur ya. Sing mbok pilah apa nak? Hah? Sampah. Milahnya bagaimana? Hah? Plastik sendiri, daun sendiri, jarene lho, wis pinter. Ya. Jadi anak-anak, perjalanan sampah kita setelah keluar dari sekolah atau dari rumah ini nanti akan dibawa oleh petugas kebersihan itu ke TPS. Apa TPS? TPS tempat pembuangan sampah sementara belum yang terakhir. Nanti terakhirnya ada di TPA. Nanti kalian akan ke TPA ya. Nah, agar sampahnya ini bisa dimanfaatkan dengan baik, itu punya syarat. Syaratnya apa? Syaratnya dipilah. Syarat utamanya harus dipilah sesuai jenisnya, gitu ya. Nah, untuk dapat memilah sampah sesuai jenisnya tentu harus kenal dengan yang namanya jenis-jenis sampah. Ada berapa? 3 poin penuh. Hah? Oh, kok wis pinter ya jeneng kene jek plastik nganu. Kok nggak sama ya, Bu? Berarti kemarin ikut ke sini mungkin ya. Atau dapat informasi dari mana sampean? Enggak. Kok enggak? Hah? Dari mana? Oh, dari Bu Guru. Yang lainnya kok masih anu ya, enggak didengar ya. Ayo. Didengar ya. Jadi jenis-jenis sampah itu ada 3 tadi katanya. 1 sampah organik. Sampah organik itu sampah yang mudah busuk, sama yang mudah hancur. Contohnya tuh. Itu salah satu cara pengelolaannya, mek ditumpuk tok, disirami banyu tok, wis dadi kompos dhewe. Itu ya. Itu nanti dalam waktu 3 sampai 6 bulan dia sudah hancur kecil-kecil, diayak dijadikan media tanam atau untuk pupuk gitu. Terus sisa kalian makan masuk jenis apa? Hah? Organik. Kalau masih ada nasi, masih bersisa sayur, itu masuk di organik. Kemudian sampah jenis yang kedua sampah anorganik. Contoh anorganik ada plastik, ada kertas, ada botol-botol kaca, kemudian paku yang berkarat itu masuk di anorganik. Styrofoam juga, itu ya. Tuh, kertas-kertas kalian ini kalau nanti sudah nggak terpakai juga masuk di sampah anorganik. Terus jenis yang ketiga sampah B3. Contohnya apa nak?
apa sih? Sampah yang mengandung bahan beracun berbahaya. Itu ya sama B3 ya. Sampah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya. Contoh baterai bekas itu nanti kalau sudah meletus keluar kuning-kuningnya itu namanya racun timbal. Nah itu bahaya bagi kesehatan. Terus ada obat-obatan yang sudah kadaluarsa. Kemudian kalau kalian punya bolam yang sudah pecah, sudah mati, nggak bisa dipakai, itu juga masuk di sampah B3. Saya buat ditanya sekarang, kalau kalian punya plastik di dalamnya ada bekas kuah soto, itu masuk sampah apa? Kok organik? Ada kuah soto, ya. Terus popoknya adik kecil, terus pembalut. Nah, nggak apa-apa, ini kelas 5 kadang udah dapat. Itu masuk sampah apa, yo? Ayo, angkat tangan yang bisa. Angkat tangan. Ayo bang, ayo. Itu masuk di sampah yang namanya sampah residu. Apa? Residu. Sampah yang sudah tidak bisa dibuat apapun yang lainnya. Gitu. Tapi kalau organik masih bisa dibuat pupuk kompos. Anorganik dibawa ke bank sampah atau kalian kumpulkan, nanti kalau ada tukang rosok jedol. Seperti itu caranya. Kalau nggak ada, nanti di sekolah boleh didirikan bank sampah, kami yang akan menjemput ke sana untuk membeli. Jadi kita bisa menghubungi kami, Bu, nanti ada MOU, silakan kita bisa membuat MOU selama 3 tahun. Kemudian juga harus ada SK kepengurusannya, seperti itu. Nah itu jenis-jenis sampah. Terus Bu, untuk dapat memilah kan harus dibiasakan ya setiap hari ya. Nah, maka ada kegiatan-kegiatan yang bisa kalian lakukan agar terbiasa untuk milah. Pernah dengar yang namanya 3R? Apa? Yuk, ada yang pernah dengar? Reduce. Nah, gitu. Belum pernah dengar? Reduce, reuse, recycle, ditambah 2 lagi jadi 5R. Replace dan replant. Boleh ya Mbak, kita bahas satu-satu. Reduce, mengurangi. Apapun aktivitas kita diupayakan untuk mengurangi atau minim sekali menghasilkan sampah. Contoh, hari ini siapa yang bawa tempat minum yang bisa dicuci pakai berulang kali? Kalau itu bukan, mana? Nanti Mas, coba Mas. Coba bahas sini. Ayo, bukan. Bahas sini. Ayo, bahas sini biar teman-teman yang tahu. Iya, biar teman-teman yang tahu. Ayo. Nah, ini namanya tumbler atau tempat air minum dalam botol, yang botolnya nanti besok masih bisa dipakai lagi, nanti dicuci. Saiki aku mau tolong yo. Sama ambil kotak pensil sebelah sama satu. Kotak pensil. Heeh. Cetak. Ya. Ya wes itu dipakai ya, itu ribetnya. Tepuk tangan untuk Mas siapa ini namanya? Iya, itu namanya tumbler. Jadi kegiatan reduce. Apa tadi reduce? Mengurangi. Bu, hari ini saya sudah terlanjur Bu beli air minum dalam kemasan. Kan artinya nyampah botol plastik ya. Maka berlaku R yang kedua, reuse. REUSE. Reuse, digunakan lagi. Digunakan untuk apa Bu Andi? Kumpulkan, nanti dibawa ke bank sampah untuk dijual. Dan hari ini kalian juga melakukan kegiatan reuse tuh, contohnya di situ.
Nanti kita juga buat keset, atau kalau bunda-bundanya di rumah punya ini dikumpulkan, nanti bisa dibawa ke bank sampah. Di sini kita olah buat tas gitu ya, termasuk yang tadi itu kotak pensil, itu kegiatan reuse. Kemudian kalau recycle, R yang ketiga, R E C Y C lagi L kemudian E, recycle. Recycle itu setelah dibawa ke bank sampah, prosesnya lebih panjang lagi, akan dibawa ke pabrik, di sana dijadikan bahan baku lagi. Itu proses recycle ya. Jadi mengolah sampah dengan cara yang lebih panjang prosesnya. Gitu. Kemudian R yang keempat, replace. Kalau replace itu setiap hari kalian berupaya untuk pakai barang-barang yang bisa dipakai berulang kali. Contoh tas ini duet-duet, ya. Terus kalau ke pasar nggak bawa tas kresek, tapi selalu bawa tas kain. Terus nggak gawe tas kresek meneh. Itu replace. Kemudian replant. Kalau replant ada hubungannya dengan kita bernafas. Kalau kita bernafas menghirup apa? Udara. Di dalam udara terkandung oksigen. Oksigen sopor ya sing hasilnya. Pohon. Maka tugas kalian menanam sebanyak mungkin pohon. Diniatkan ibadah oksigen. Kenapa? Oksigen ini nanti yang mampu menetralisir polusi udara juga. Masih semangat? Oke, bisa tepuk semangat? Bisa. Coba Bu Ani pengen dengar. Tepuk semangat. Semangat. Ya, ini alhamdulillah kita dikunjungi Pak Amin Kurniawan, Bapak Kepala Bidang Pengelolaan Sampah. Bapak, barangkali ada yang ingin disampaikan, Pak, monggo. Ada yang ingin disampaikan, Pak. Oke, terima kasih Bu Ani, Bapak Ibu Guru, adik-adik semua. Saya Nyelawatku, selamat datang di Bank Sampah Indo, selamat datang di Dinas Lingkungan Hidup. Sudah belajar apa hari ini? Adik-adik. Belajar apa? Sampahnya harus diapakan? Bola jadi apa? Jadi kerajinan. Itu yang sampah apa? Organik apa anorganik? Oh, sampah organik untuk apa? Untuk kompos. Sampah anorganik untuk apa? Apa saja itu sampah anorganik? Apa macamnya? Hah? Botol, betul. Terus apa lagi? Plastik. Daun. Oh, daun lah masa sampah anorganik. Daun sampah organik. Sampah organik itu sampah yang mudah busuk ya. Sampah yang mudah busuk. Kalau yang sulit busuk, botol dan yang lainnya itu sampah anorganik. Sedotan itu sampah anorganik. Adik-adik, saya mau ngambil video ya, videonya adik-adik ya, bentar aja. Jadi hari ini kebetulan Kabupaten Jombang dapat penghargaan Adipura di Jakarta. Alhamdulillah. Buat semua. Nah, penghargaan itu buat kami, bukan kerjanya kami, bukan, tapi ya kerjanya semua masyarakat Jombang, termasuk adik-adik hari ini. Kalau misalnya adik-adik hari ini bisa milah sampah, bisa ngolah sampah, ya memang pantas dapat Adipura, gitu ya. Jadi kita nanti mohon izin juga Bapak Ibu Guru, kita sama-sama nanti mohon satu kata saja nanti diambil, satu kalimat saja nanti diambil oleh teman-teman. Semua nanti bila angkat tangan kemudian bilang Adipura untuk Jombang, terus tepuk tangan ya. Bisa ya?
Kita coba. Saya coba hitung dulu ya. 1, 2, 3, semua bilang Adipura untuk Jombang. Tepuk tangan ya. Ya, coba ya. Saya hitung dulu. Masuk cepat. Ada yang rapat aja. Sini. Nah. Kamu bisa maju lagi di sini. Ya, biar agak penuh di sini. Ini mbaknya maju lagi. Nah, pindah ke sini. Nah, ya, pindah. Iya. Nanti balik lagi. Kalau sudah selesai, kembali lagi. Iya. Itu masih kosong, diisi. Mungkin nanti sama guru-guru ikut berperan ya. Monggo Pak maju ke sini. Nah. Sudah? Bisa Yes, ya? sudah. Jadi nanti hitungan 1, 2, 3 semua bilang Adipura untuk Jombang. Terus kita tepuk tangan bersama ya. Oke, kita coba dulu nanti sebelum ngambil video. 1, 2, 3. Adipura untuk Jombang. Tampal semua. Mbak semuanya. Ayo dari sini. Tangannya kepal gini ya, kepal ini Adipura untuk Jombang. Paham? Kita coba lagi sekali ya sebelum ngambil ya. 1, 2, 3. Adipura untuk Jombang. Oke. Ini kita ambil videonya. Saya minta lebih semangat lagi, pasti bisa lebih keras lagi. Sudah sarapan atau belum? Bu Guru belum sarapan. Oke, kita ambil videonya ya. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Adipura untuk Jombang. Oke, terima kasih adik-adik, sukses semua, lancar sekolahnya ya. Yang pintar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, terima wabarakatuh. kasih Mbak Amin. Ya, alhamdulillah. Ternyata kita mendapatkan penghargaan Adipura. Nah, ini untuk kepedulian kita semua terhadap lingkungan. Oke, anak-anak kembali lagi fokus ke sini. Tepuk tunggal, tepuk ganda, tepuk tunggal. Hei, ada yang nggak fokus. Iya. Jadi tadi sudah kenal jenis-jenis sampah, kenal dengan 5R. Sekarang ada juga larangannya. Larangannya apa? 1, tidak boleh sampahnya dibakar. Siapa yang sering bakar sampah? Ayo, nggak boleh dibakar ya. Mulai sekarang janji nggak boleh bakar sampah lagi. Kenapa? Rek, sampahnya pancen hilang, Rek. Tapi sampah yang kalian bakar di situ ada plastik dan lain sebagainya, hasil pembakarannya mengeluarkan racun yang namanya dioksin. Belum lagi nanti ada karbon dioksida. Nanti akibatnya ada yang kena penyakit ISPA. Nah, ini infeksi saluran pernafasan. Ada juga nanti zat kimia ini berkumpul di atas sana akan bisa merusak lapisan ozon. Lapisan ozon ini fungsinya untuk menyaring sinar matahari agar aman ketika masuk ke dalam bumi. Gitu. Kalau lapisan ozonnya rusak, yang terjadi adalah perubahan iklim. Kalau perubahan iklim terjadi, sekarang sudah kita rasakan gejalanya. Apa? Panas, betul. Terus apa nih? Waktunya musim penghujan jadi mundur. Biasanya Agustus sudah musim penghujan. Kemarin baru November baru hujan. Bapak siapa sih petani? Iya, bingung orang nandur. Ya, itu. Ada lagi apa? Nah, ini ibu-ibu ini kalau punya kakak juga bingung cari skincare. Apa anti sinar UV. Nah, ini itu ya.
Oke. Terus tidak juga boleh dibuang ke sungai. Apa akibatnya? Banjir. Kenapa banjir? Ayo. Jadi sampah yang kalian buang ke sungai, nanti sungainya jadi dangkal. Dangkal ini kok rek? Cetek. Nah, biasanya jeruk jadi cetek. Nah, di situ nanti juga akan mengancam ekosistem kehidupan yang ada di air sungai. Biasanya banyak ikan, banyak jenis ikan yang hidup. Setelah dikasih sampah, ikannya jadi mati. Banyak yang mati, yang bertahan cuma ikan sapu-sapu dok. Gitu. Terus ini yang perlu diperhatikan. Perhatikan Bu Ani ya. Sampah plastik yang kalian buang ke sungai itu nanti akan hancur kecil-kecil menjadi yang namanya mikroplastik. Mikroplastik ini nanti akan termakan oleh ikan. Ikannya ditangkap nelayan, dibawa ke pasar yang beli, ibu sampean iwake dimasak. Mikroplastik itu tidak akan kelihatan kalau tidak diteliti pakai mikroskop. Kalian makan ikan ini nanti. Nah, akibatnya apa? Akibatnya yo kalian makan enak tapi makanannya sudah terkontaminasi oleh plastik. Itu. Kemudian yang terakhir, tidak boleh ditimbun secara campur di belakang rumah. Biasanya lubangan yo, lubangan sampah, dan itu dekat dengan sumur. Itu nanti kenapa sampah yang dibuang secara bercampur? Sopo sing omahe cedek TPA? Mambura mas, bau kan? Nah itu apa? Itu karena sampahnya masih ada yang bercampur. Kalau bercampur, sampah itu nanti akan mengeluarkan cairan yang warnanya hitam, namanya air lindi. Apa? Air lindi. Air lindi kalau bisa ditreatment, itu nanti bisa akan jadi pupuk. Tapi kalau nggak bisa, nanti akan meresap ke dalam tanah, mencemari sumber air tanah. Nah, kalau posisinya dekat dengan sumur, ya gimana gitu ya. Oke, itu jadi 3 kebiasaan yang dilarang. Apa emang? Nggak boleh buang sampah sungai, nggak boleh dibak, terakhir tidak boleh ditip. Oke, jadi itu ya nak ya. Kalian sudah kenal kuncinya pengelolaan sampah yang baik tadi apa? Dipilah dari sumbernya. Terus jenis-jenis sampah tadi apa saja? Organik, anorganik, B3 dan residu. 5 kebiasaan apa? RRR kan lo? Reduce, reuse, recycle, replace dan replan. Atau kalau kita bahasakan sing penak, cegah, olah, pilah. Apa? Cegah, olah, pilah. Itu. Terus yang tidak boleh tadi itu ya, wis apa ya? Oke, sekarang berdiri semua. Ayo sebelum kita praktek aduk kabeh. Nah, berdiri semua. Tirukan Bu Ani ya. Bu Ani punya lagu. Punya lagu ini. Wes gak aku sih ini. Yuk, madep sini. Tirukan ya. 1, 2, 3. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sembarangan. 2 kali. Nah, tak indah, tak sedap dipandang mata. Cegah, olah, pilah solusinya. Oke, gitu ya. Nah, wes lagunya pendek nyemai. Ayo kita bersama-sama. Jangan buang sampah sembarangan.
jam dipandang mata juga oleh bila solusinya. Oh iya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Kita lanjutkan praktek. Saya langsung dulu Bu Joyce ya. Keset karena ini yang jadinya paling lama sendiri. Jadi saya duluan. Yang praktek membuat keset siapa? Angkat tangan. Oke, perhatikan dulu ya. Keset ini kita buat sebagai cara pengelolaan untuk sampah kain yang tidak laku dijual di bank sampah. Yes, tuh. Jadi sampah anorganik yang tidak laku dijual ke bank sampah adalah sampah kain sing duwe gombal-gombal ning omah kuwi, ya. Yang kita pakai untuk membuat keset dengan teknik ini adalah kain kaos. Jadi kalau kalian punya kaos bekas, timbangannya seujud kelambi sampai di keset, mending dikreasikan seperti ini. Atau yang punya tukang usaha pembuat kaos bisa diminta rekannya, ya. Sama memakai apa ini? Glangsing beras. Caranya nanti glangsing berasnya digarisi 2 kali 2 cm. Cateten. Ayo dicatat 2 kali 2 cm. Digarisi gini. Ya, digarisi 2 kali 2 vertikal horizontal 2 kali 2 cm. Nah, sudah dicatat. Perhatikan Bu Ani lagi. Nanti di titik pertemuannya, di titik pertemuan garisnya dilubangi dengan menggunakan solder, gitu ya. Dilubangi pakai solder sampai ujung pangkalnya. Sesudah itu kainnya dipotong 6 kali 9 cm. Ada 6 kali 9 cm. Kainnya 6 kali 9 cm. Nah, sudah. Satu kaset ini butuhnya sekitar 300 lembar. Ukuran segini. Sudah? Kalau sudah, sekarang cara membuatnya. Enak rek. Sama gatek ya kabeh harus memperhatikan. Tak cabut satu pasti langsung bisa. Tak cabut satu ya. Jadi satu ini masuk di 2 lubang. Satu dimasukkan di 2 lubang. Coba tak cabutin ya, Rek. Ya. Nah, terus sambung menyambung sampai penuh. Kalau sudah penuh nanti kain yang lebar. Nanti hanya dilem tembakkan di bagian yang atas ini. Gak oleh dininting kayak rokok. Ngonek sampai ninting kayak rokok gak bisa makan. Ya, terus dimasukkan. Nanti kalau sulit pakai alat bantu lidi ini ada. Tusuk sampai nanti dibagi. Nah, sudah seperti itu saja. Perwakilan satu kelompok satu maju ke depan ambil bahan. Bujai dulu. Perhatikan anak-anak untuk kelompok membuat pot bunga dari tutup dari botol dan tutup botolnya. Nah, ini jadi galon yang ukuran 5 literan. Kita potong bagian atasnya, kemudian bagian bawahnya kita bolongin. Nah, dibuat seperti ini, dibolongin, kemudian lupa kasih ngomong guys, Nanti. kita kancing dengan botolnya. Ya. Jadi sudah ya, dikancing saja. Kalau sudah, baru kita tempelkan dengan tutup botolnya. Ya. Cara nempelnya, ya, biru muda, biru tua, biru muda, biru tua. Kemudian di bawahnya biru tua, baru biru muda, baru biru tua. Ya, oke, sudah bisa. Ya, kalau sudah bisa, silakan
bekerja. Wan, di pensil. Mister. Wan, Mister. Nah, untuk menempelkan ya, usahakan ya, kita memberi lem pada tutup botol itu yang banyak, jangan sedikit. Kemudian setelah selesai diberi lem langsung ditempelkan, jadi jangan ditunggu dingin. Kalau dingin nanti dia tidak bisa lengket ya. Jadi setelah dikasih lem tembak langsung ditempelkan ke galonnya itu ya. Oke, silakan bekerja. Kompos Pak, mana Pak kompos? Halo cek. Oke, untuk yang kompos ada di sini. Perhatikan yang kompos, yang kompos. Oke, bisa ada di sini. Yang kompos. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu jawab bersyukuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Si semangat ya. Kalau pagi bilang selamat pagi tangan ini. Ya bilang pagi 3 kali. Pagi, pagi, pagi. Sakit. Sakit. Oke. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan bahwa ini sampah ada berapa? Beberapa macam tadi? 3 tak 4 tak 5? 3. Apa ya? 1 organik, terus anorganik, terus B3. Oke. Oke. Nah, untuk sekarang kelompok ini kelas berapa nih? 4 atau 5? 4. Oh, 4 dan 5. Oke. Untuk yang kelompok organik kita akan belajar mengolah sampah organik. Sampah organik itu sama tahu apa contohnya sampah organik? Daun apa? Sampah organik. Daun kering. Terus apa lagi? Ranting bener ya. Sampah organik itu ada 2 jenis, ada 2 macam. Dibagi 2. Ada yang basah dan kering. Yang basah itu contohnya apa? Apa? Nasi basi, betul. Siapa namanya Mas? Dava. Mas Dava. Jadi kalau sampah organik basah itu contohnya itu adalah sisa di dapur ibu sampean sama makanan. Jadi saya sama mak nggak habis itu dia termasuk sampah basah, sayur, nasi, atau ibu sampean misalkan mau masak sayur asem, kangkungnya kan nggak mungkin dimasak semua, sebagai masih ada sisa lah, itu dia itu masuk basah. Jadi semua jenis sayuran baik yang sudah dimasak maupun belum dimasak dia itu termasuk basah, termasuk nasi, termasuk misalnya beli roti, beli pentol, itu dia termasuk basah. Nah yang kering apa pasti? Contohnya kering tadi ada nyebut daun kering. Jadi kering itu contohnya itu paling gampang daun. Daun tadi dari tanaman berkayu, pohon. Di sekolah sama ada pohon apa? Ada pohon apa? Juwet terus apa mana? Terus blimbing, teman ada blimbing. Ada, mari blimbing apa mana? Pisang terus blimbing dulu ada di sekolah sampean. Di sekolah ada rumah? Sekolah. Oh, blimbing yolo. Cemari apa cemari? Cermin, ada cermin di sekolah. Ada wakil buaya. Pokoknya semua tanaman, termasuk kalau misalkan sekacam ada palem kayak seperti ini tuh dia termasuk sampah kering.
gitu. Jadi ada sampah basah, ada kering. Nah, saya pernah tahu, misalkan ibu sampean atau di sekitar rumah sampean ada sisa nasi dibuang, ditumpuk terus menerus, bau tak mboten? Bau, betul. Dan biasanya ada air tak mboten? Ada. Itu air itu namanya apa? Tahu nggak mboten? Tadi yang disebutkan Bu Ani, air lindi, namanya itu air lindi. Jadi sampean kalau misalkan ibu sampean itu membuang sampah sisa nasi dan sayur ditumpuk jadi satu, pasti akan bau dan berair. Sama pernah lihat? Di sekolah itu yang nyapu, sinten yang nyapu? Pak Gatot, Pak Iwan, Nah, itu ya kalau nyapu biasanya tuh ditumpuk kan buatan sapuane, ditumpuk. Itu bentuknya sudah jadi tanah apa masih daun? Masih daun. Loh, kenapa kok masih daun? Karena itu daunnya ditumpuk dan semuanya kering. Jadi sampai yang numpuk daun tok dibiarkan. Masih sampai sampean munggah jadi kelas 4 jadi 5 jadi 6 dia tetap daun. Dia nggak jadi kompos, nggak jadi tanah. Padahal harusnya dia itu menjadi tanah busuk. Kenapa sih? Karena kering. Ngoten nggih. Jadi kalau bus yang basah dijadikan satu itu nanti bau, berair. Tapi kalau yang kering dijadikan satu ya dia akan tetap berupa daun karena kering. Nah, jadi bagaimana kalau cara mengolah sampah organik biar tidak bau, biar cepat jadi kompos atau jadi tanah? Caranya itu dicampur, nggih. Dicampur aduk itu nggak apa-apa, sampai bisa mengaduk. Nggih, bener nek kering dikasih air. Tetapi kalau misalkan nggak bisa ngaduk, minimal tuh dibuat layar. Dibuat layar itu dibuat lapisan. Contoh misalkan, sampean ada yang pernah tahu bapak ibu sampean atau mbah sampean yang membuang sampah di tanah, tapi tanah itu harus dikedoi. Ada tahu? Sama rumahnya mana? Dinanyar di. Itu udah aja. Nah, itu jadi kalau mungkin bapak ibu sampean atau mbah sampean zaman dulu, kita sekarang mungkin beberapa masih ada, itu biasanya kan buang sampah itu di sekitar rumah, sing tanah itu dilubangi, jadi tanah itu dikedoi, ada sing bentuknya kotak, orang yang bunter macam-macam. Nah itu dibuang ke situ. Nah itu sebenarnya bener cara mengolah sampah organik. Nah yang dibuang hanya organik. Jadi kan tadi kan Bu Ani bilang nggak boleh membuang sampah ke dalam tanah campur, itu nggak boleh. Jadi ditambah plastik nggak boleh karena dia akan merusak lingkungan. Jadi nanti lingkungan sama menjadi airnya kotor. Apalagi kalau baterai sampai baterai dibuang ke situ itu nggak boleh. Jadi yang boleh itu hanya sisa makanan sama daun Nah, kenapa kok zaman dulu itu seperti itu? Karena memang dengan membuang sampah organik sisa nasi, daun saponane yang di rumah sampean, dibuang ke dalam tanah, kejumlahnya negaranya itu lebih cepat jadi tanah, lebih cepat jadi kompos gitu, cepat busuk makanya gitu. Karena apa? Karena dia itu bersentuhan dengan tanah. Jadi seperti ini. Ini sebenarnya dari mana? Tahu asalnya? Daun, betul, pintar. Ini adalah dari daun, dari ranting dari sampah organik Dia jadi tanah, jadi kompos gitu. Ini contoh kalau sudah berhasil. Nah, kenapa Pak Ufi kalau misalkan organik itu yang basah tadi dimasukkan ke dalam tanah kok cepat jadi tanah atau cepat busuk? Karena dia itu ada hewan kecil-kecil. Apa contohnya? Cacing. Ya, cacing. Ada yang kecil-kecil lagi. Apa? Belatung. Ya, itu benar ya. Ada lagi yang lebih kecil tapi nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi sama harus melihat dengan mikroskop. Tahu mikroskop buatan? Amuba. Tahu alat yang untuk melihat barang kecil gitu. Nah, itu dan teman-temannya itulah yang memakan sampah sehingga sampahnya itu busuk menjadi tanah. Ngerti nggih? Gitu. Jadi bagaimana Pak Lufi cara mengolah sampah organik biar tidak busuk, biar tidak berbau? Caranya ditumpuk. Jadi basah dulu. Misalkan sama ibu sampean masak nih sisa nasinya nggak habis, dibuang ke dalam tempat sampah, Terus setelah itu misalkan nyapu rumah ada pohon mangga misalkan,
daunnya ditumpuk di atasnya. Jadi akhirnya tuh basah, di atasnya kering. Besoknya lagi diisi lagi, basah lagi, kering lagi, basah lagi, basah kering gitu nggih. Pak Lutfi, apakah harus basah dulu? Bukan, misalkan nyapu dulu, ada sisa daun dibuang dulu gak apa-apa. Berarti kering dulu, baru basah, kering basah, kering basah, gantian, ngoten nggih. Gitu, biar apa? Tidak bau. Ngoten. Nah, hari ini kita mencoba belajar bagaimana mengolah sampah organik. Ada banyak cara. Cuma hari ini kita belajar menggunakan metode atau cara. Itu Takakura. Foto dulu. Apa? Takakura. Takakura. Nah, misalkan adik-adik, misalkan nebak ya, ini kita nebak. Nah, misalkan Takakura itu dari kata-katanya dari negara mana? Jepang. Terus sama nepu winter. Jadi Takakura itu dari negara Jepang. Takakura itu seseorang wong sing pinter. Beliau itu menemukan cara mengolah sampah organik biar tidak bau dan cepat jadi. Ngoten nggih, itu namanya Takakura. Nah, Takakura ini sebenarnya cara alatnya untuk mengolah sampahnya itu menggunakan, sampean pernah tahu di rumah itu ibu sampean punya keranjang baju. Keranjang bajunya itu ada bolong-bolong, kita mboten? Ada, nggih. Nah, keranjang baju itulah yang digunakan. Jadi menggunakan wadah tempat sing ada bolong-bolongnya di sekitarnya. Nggih. Itu caranya. Tetapi kalau misalkan kita hari ini menggunakan keranjang baju, harganya mahal. Nggih. Jadi kita memanfaatkan cara lain. Kita memanfaatkan galon ini aja. Ini harganya murah. Sampai nek beli misalkan harga antara 1.000 sampai 2.000 per biji. Nek beli kosongan ya, nek beli sak isine ya larang. Nggih. Jadi beli bekas. Nggih. Nah, ini kita modifikasi. Loh, modifikasi itu disesuaikan. Jadi akhirnya galon ini diakali, kita lubangi. Tinggal mboten kelihatan nggih, ada lubangnya. Nah, kelihatan. Jadi sampingnya kita lubangi biar mirip kayak keranjang baju yang ada lubang-lubangnya dikelilingi. Kita lubangi, nanti kalau adik-adik atau Pak Guru ini memperbanyak, dilubangi jangan terlalu banyak, tapi juga jangan sejulur, jangan. Itu disesuaikan. Nah, kenapa palsu kok perlu ada lubangnya? Biar udara dari luar bisa masuk ke dalam galon, begitu yang dari dalam bisa keluar. Jadi untuk pertukaran udara. Oke, untuk udaranya tuh untuk keluar masuk gitu. Oke. Nah, caranya bagaimana Pak Lutfi untuk mengolah menggunakan metode Takakura? Nah, selain kita membutuhkan tempatnya, yang kedua kita membutuhkan ini. Ada yang tahu ini apa? Bantal, betul. Ini bantal tapi isinya sekam tahu apa itu? Ya, betul. Sekam atau sekem atau basa liyane duduk brosok itu adalah kulitnya padi. Jadi kalau ada yang pernah tahu padi di sawah dipanen, ono gabar digiling, digiling jadi beras, sebagian jadi sekam. Ada juga yang jadi bekatul, jadi lembut gitu ya. Nah, kita menggunakan sekam. Kenapa sekam? Sekam ini nanti kita masukkan, ini nanti dibuka, dimasukkan di paling bawah. Ini ditata yang rapi. Ini fungsinya untuk menyerap air lindi kalau ada lindinya. Oke, karena kalau terlalu basah tadi kan ada lindinya gitu. Nah, biar tidak bau, air lindinya itu akan diserap ke dalam sekam. Dia itu bagus untuk menyerap cairan. Sehingga bukan bau gitu. Nah, kalau ini sudah dimasukkan ke dalam sini, langkah selanjutnya. Nah, itu yang kering dari bumbu. Oke. Nah, oke. Jadi nanti di sini ada contoh kangkung. Oke, ini kangkung bekas atau sisa, begitu. Nah, ini kangkung ini adalah contoh dari apa tadi? Organik yang basah, betul. Ini yang basah. Nah, kalau yang ini daun apa? Daun apa? Keres, nggih. Nah, daun keres itu contoh dari sampah organik kering. Lho, Pak Lutfi, lho iki lho basah, iki lho gak kering. Ya, tapi dia itu jenisnya itu yang kering.
Gitu nggih. Walaupun dia masih hijau, dia tetap jenisnya kering karena dari pohon berkayu. Tapi nek sampai misalkan Pak Lutfi, ibu saya tuh beli sawinya nggak habis, itu basah pakai basah karena dia sayuran. Ngerti nggih? Oke, nah nanti selanjutnya kalau ini sudah dimasukkan bantalannya di paling bawah, sampai memasukkan ini dan ini. Boleh yang kering dulu, boleh basah dulu, bebas. Oke. Nah, takarannya berapa Pak Lutfi? Takarannya itu 2:1. Oke, berapa? 2:1. Yang dua yang apa kira-kira? Yang kering. Pinter, ya ampun pinter ya. SD Ganyar ini. Wis tak dengar sukses kabeh. Amin. Nih, jadi dimasukkan yang kering ini 2 takaran. 2 takaran itu bagaimana Pak Lutfi? 2 takaran itu contoh nggih. Nah, sampean itu gegem berarti 2 gegem. Nah, sampean gawe jebor ya 2 jebor. Nah, gawe 2 timbul ya 2 timbul. Ngoten nggih. Nah, satunya baru yang basah. Jadi yang kering 2, yang basah 1. Yang mana gantian boleh gitu. Nah, nanti kalau sudah yang terakhir itu nanti ditambahkan kompos. Oke. Ini kita sediakan kompos atau tanah gitu boleh. Jadi misalkan nyampe di rumah, Pak Lutfi, saya mau nyoba buat di rumah tapi nggak punya kompos gitu. Bagaimana? Nah, sampai misalkan kalau di rumah itu punya pekarangan, dua kebun, kebun masih ada tanahnya, tanah yang bagian atas kok gembur sih namanya, gembur semarang nggak tahu. Gembur itu kayak seperti ini, remah. Boten ungkul-ungkul, boten atos. Jadi yang remah yang gembur. Nah, itu sampai bisa gunakan. Nggak perlu jaya, supaya sampai gembur diambil bagian atas sih nggak apa-apa, nggak perlu jaya. Tapi sama saya ya nggak apa-apa, lu harus panen ya. Cuma pegawainya kakek gitu ya. Jadi tanahnya gembur, sama cari yang bagian atas aja yang gembur. Tapi kalau tanahnya atos, oke. Jadi tanah gembur itu bisa untuk menggantikan kompos sampean nggak punya. Gitu oke. Nah, yang terakhir kalau sudah ini tuh dimasukkan, yang paling atas nanti atau terakhir dikasihkan kompos, ditaruh di atas. Nah, kalau sudah diaduk, loh Pak Lutfi, jeren ini berlayar kan, kenapa kok diaduk? Diaduk itu kalau sedikit, misalkan nanti sampean di sekolah juga kan apa? Jublengan tadi itu, jublengan. Bentuknya besar. Ternyata sampean itu nggak mampu ngaduk, kan nggak mungkin karena gede ya, sampai kalbu ya, belum ya. Nah, itu nggak perlu diaduk, jadi dibuat berlayar. Jadi sampai punya pentol gitu dibuat boleh, tapi jangan sak plastiknya ya. Sampai beli pentol sak plastik kita nggak mau sunduk, nah itu bener. Nah, nggak mau sunduk, sak sunduknya nggak apa-apa. Tapi menggunakan plastiknya diambil, dibuat pentol itu, plastiknya ditaruh tempat lain. Ngerti nggih? Nah, kalau pentol sambil rotinya nggak habis, boleh dimasukkan roti itu, nggak boleh pasang plastiknya. Nah, sudah yang terakhir nanti dimasukkan daun. Mang jaringan apa? Pohon juwet, ya. Ono belimbing, ono mangga, itu dimasukkan. Jadi nanti daun pisang. Jadi nanti basah kering. Nek bentuknya besar. Tapi kalau kecil sebenarnya sama basah kering, tapi diaduk lebih baik karena nanti akan mencampur. Gitu. Paling terakhir, kalau sudah semuanya kecampur, ini kebetulan komposnya kering. Kalau komposnya basah nggak apa-apa. Kalau komposnya kering, nanti sampean dipiur-piurin air. Dipiur-piuri, jangan kayak misalkan gue jebor besok jangan. Soalnya nanti terlalu basah. Nah, dipiur-piuri sampai pokoknya kelihatan rada keles gitu nggih. Kenapa tujuannya? Biar cepet jadi. Gitu. Mang di sebelah kono masih ada yang ngomong DKI air, ya betul. Jadi kalau kering dikasih tambah air, tujuannya biar cepet jadi. Tapi kalau misalkan udah terlalu basah jangan, karena itu nanti akan busuk berbau. Nah, yang paling terakhir, nek sampean kepingin Pak Lutfi kok kebetulan ini agak berbau itu bagaimana biar tidak berbau? Sampai tambahi air leri, tahu? Betul. Leri itu cucian beras. Jadi nih sampai, betul. Nih sampai cuci beras ada airnya. Nah, sisa cucian air berasnya itu sampai, ya sisa susi bener. Itu sampai piur-piur ke dalam kompos.
biar tidak bau. Nggih. Karena itu caranya. Jadi kalau sedikit bau sama tambahkan itu. Dipir-pir jangan terlalu banyak. Gitu nggih. Oke, paham? Paham, oke. Kalau paham, silakan sepatunya digunakan. Nanti merapat ke sini. Silakan diambil per kelompok nanti 1 galon 2 bantalan. Ayo monggo sepatunya digunakan. Nanti ke sini aja.